Dalam siklus kehidupan manusia itu semua pernah merasakan yang namanya sehat ataupun sakit, siang ataupun malam, baik ataupun buruk, bahkan juga mengalami untung dan rugi ataupun gagal dan sukses. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kerugian apa yang dialami oleh pionir penambang petir atau penambang Painewok, dan juga apa keuntungannya. Saya katakan di sini kerugian apa? Karena kerugian jikalau proyeknya gagal. Jikalau proyeknya gagal, tentu sahabatku semuanya akan rugi. Jangan itu sebuah proyek sahabatku ya. Anda makan sate kambing saja, itu pun bisa mengalami kerugian, bahkan sampai ada yang meninggal. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena dia mungkin kena stroke atau tinggi, atau mungkin tusuk satenya nyoblos. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sahabat visi dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya? Semoga di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Langsung saja sahabatku, tentunya dalam sebuah proyek apapun itu akan ada kerugian dan keuntungan. Kerugian kenapa? Karena proyeknya mungkin gagal atau proyeknya minus, kan seperti itu sahabatku. Ada juga keuntungan, ya keuntungan kalau proyeknya itu berhasil, kita akan menjadi kaya atau kita mendapatkan keuntungan. Sebelumnya saya minta maaf bagi sahabat-sahabat yang mungkin tidak ikut Painewok ya. Konten kali ini memang spesial untuk pionir penambang petir Painewok. Kerugian-kerugian apa saja yang akan kita alami apabila proyek Painewok mata uang digital kripto ini gagal. Ya saya katakan, namanya proyek itu ada gagalnya atau ada suksesnya. Kita harus menerima. Hidup kita aja nanti ada namanya untung dan rugi ya dalam kehidupan. Juga ada namanya sukses dan gagal. Pada waktu kecil juga Anda memiliki cita-cita ya, mungkin ingin jadi seorang polisi, menjadi seorang tentara, guru atau bos, pengusaha, atau ingin memiliki cita-cita memiliki istri 5 gitu kan. Ini instrumensi aja ya. Itu kan cita-cita. Tapi kan cita-cita itu kan antara gagal dan sukses, kan seperti itu. Kita harus menerima kenyataan hidup itu. Oke, langsung saja untuk yang pertama, kerugian yang dalam pionir adalah uang. Ya. Kenapa saya bilang uang? Karena teman-teman menggunakan kuota walaupun itu sedikit. Ya, anggap saja kita 1.000 aja lah misalkan per hari, Rp1.000 ya. Karena memang murah sekali, karena di saat offline pun Anda tetap menambang dan berjalan gitu ya penambangan Anda di Painewok ini. Uang itu kan Anda membeli pulsa mungkin atau wifi kan tetap mengeluarkan ya, kita rata-rata aja lah, misalnya sehari itu 1.000, kalau Anda kali 30 hari kan 30.000, kalau misalnya dikali setahun hitung sendiri. Yang kedua adalah kerugian barang atau material. Kok bisa bang? Ya ini berlaku khusus bagi yang barter ya. Ingat, Painewok kan menciptakan nilainya nanti dari barter, fase barter ya, dari proyek-proyek kayak katanya itu ya, dari offline-nya atau toko-toko offline. Nah, vendor-vendor atau pionir-pionir yang barter atau vendor yang melakukan barang itu kan barang juga dibeli dengan uang. Kembali lagi ke nomor satu tadi, uang. Artinya juga kita inkluskan aja di barang ya. Teman-teman mungkin ada tukang emas, tukang mobil, tukang motor dan lain sebagainya. Kan tentunya itu barang berharga. Kalau proyeknya misalkan gagal, ini misalkan ya gagal, ya Anda akan kehilangan barang, kan seperti itu. Anda hanya mendapatkan koin baik tadi, tapi kalau ini gagal ya, saya katakan di sini kalau kerugiannya kalau gagal, makanya kita harus siapkan. Kerugian poin yang ketiga adalah mental psikologi. Tentunya teman-teman pasti mengajak teman-teman yang lain, ya kan? Wah, open mindset, open mindset. Kok nggak sampai kapan ini ngapusi, bohong pasti kan. Apalagi kalau proyeknya gagal, pasti tentunya teman-teman kan dicemooh teman-teman yang lain ya kan. Itu kan namanya mental psikologi, kerugian psikologi. Nah, tetapi sebelumnya ya teman-teman harus ngasih tahu ini adalah sebuah proyek gitu kan. Proyek itu ada gagal, ada yang berhasil, itu sama. Orang jenengan pacaran saja ya 15 tahun itu pacaran sudah berusaha, itu anggap aja proyek-proyek pernikahan. Ya itu juga bisa gagal, bisa sukses. Makanya kita harus menerima mental. Kalau kita tidak siap menerima mental ya kita akan bunuh diri. Nah, kerugian yang keempat, kerugian apa? Data.
Ya data ya, karena Anda KYC itu mengirimkan data, foto, KTP ya, semuanya tertera, kita dikirimkan ke Amerika, Nicholas kan begitu. Artinya Nicholas kan pihak ketiga juga yang punya project developernya. Nah, data Anda kan dibawa sana. Ingat, data juga itu penting sahabatku ya, sangat penting sekali. Nah, ini saya bilang ini kerugiannya ya, kerugiannya. Itu adalah poin pentingnya ya, kerugian-kerugian yang harus sahabat-sahabat terima kalau projectnya gagal. Nah, tentunya pasti akan ada keuntungan kalau projectnya berhasil ya. Keuntungannya apa? Yang pertama, sahabatku akan menjadi orang kaya yang sudah ya, akan meningkatkan taraf ekonomi jenengan-jenengan ya, semuanya para pionir penambang itu. Kenapa? Karena nilai P ini saya yakin sudah tidak akan murah, nilainya tidak akan murah, sudah percayalah. Anggap saja nggak usah mulu-mulu lah ya, $100 saja per P-nya ini, misalkan anggap aja ya $100, Anda punya $1000 sudah menjadi orang kaya, itu aja ya. Kenapa kok bisa? Ya iya bisa, dibandingin teman-teman saudara-saudara yang ingat 370 juta penduduk Indonesia yang menambang aktif, yang percaya dengan penebang itu paling cuma berapa? Anggap aja 50.000 saja nggak ada sahabatku ya. Makanya dari sekian juta, 370 juta penduduk Indonesia, Anda termasuk orang yang beruntung ya. Makanya kalau proyeknya berhasil pun Anda jangan sombong ya, berbagi-bagi, kasih sedekah ya, disimpan koinnya itu. Kalau emang nilainya tinggi, syukur-syukur bisa 4,7 M, bener kan? Siapa tahu itu kan beneran ya. Kita nggak ada yang tidak mungkin loh di dunia ini ya sahabat, semuanya bisa akan terjadi. Dan keuntungan yang berikutnya, yang kedua adalah kalau proyek ini berhasil, yang jelas silaturahmi persaudaraan teman-teman akan semakin banyak. Jadi keuntungannya teman-teman mau rugi mau berhasil itu ada keuntungannya, teman-teman silaturahmi banyak saudara, jadi jangan saling mengejek mengolok. Proyeknya juga kan tadi saya bilang modalnya kan sedikit, karena apa? Uang yang membeli kuotanya kan sedikit, artinya tetap mengeluarkan uang, cuman kan nggak terlalu parah seperti money game, skema investasi ponzi atau penipuan-penipuan investasi yang lain kan itu menggunakan uang besar. Kalau ini kan ibaratnya ya Jer Basuki mau bio ya, seperti itu sahabatku ya. Nah, saudara-saudara nanti semuanya punya teman-teman dari Sumatera, dari Jawa, dari Lombok, dari Papua. Jalinlah persahabatan persaudaraan. Oke, rencana saya juga nanti coba saya buat grup silaturahmi saja ya, grup silaturahmi penambang petir. Jadi nggak ada yang ejek-ejekan, mau berhasil mau tidak kita syukuri saja. Namanya juga project. Keuntungan berikutnya adalah teman-teman akan menjadi sorotan publik. Ya, namanya menjadi orang kaya baru pasti teman-teman akan didekati oleh semua dari pihak bank ya, dari mana-mana saja itu akan mendekati saudara, tetangga, bahkan manapun yang dulunya Anda diolok-olok, diecek-ecek, dihina, suatu saat Anda akan menjadi public figure orang kaya di daerah Anda, dan tentunya Anda akan mendapat penawaran dari pihak-pihak manapun untuk bidang politik, ekonomi maupun bisnis. Anda akan menjadi orang terpandang. Simpel saja, itu adalah poin-poin yang akan menjadi kerugian dan keuntungan bagi para penambang petir penebok. Tetap semangat, apapun yang terjadi anggap saja ini sebuah hiburan ya, sebuah hiburan setiap hari yang cuma tuk aja klik petir. Yang tentunya Anda harus memahami tentang proyek ini, sampaikan ke teman-teman semuanya, ini adalah sebuah proyek, ada bisa gagal dan ada juga bisa sukses. Oke, terakhir teman-teman, pesan saya adalah janganlah berhutang dulu atau riba dulu yang besar, mau di bank, mau di koperasi, mau dimanapun, dengan ya ingat, dengan alasan nanti penebok akan membuat kita kaya, atau dengan jaminan nanti penebok akan berhasil terus Anda mengambil hutang, jangan. Tapi kalau dengan faktor lain ya silakan, mungkin mau beli rumah, beli mobil, hutang di luar yang lain ya silakan. Tapi kalau dengan kedok, artinya dengan semangat penebok, Anda harus mengambil uang di bank, di koperasi, di bank melecet. Atau dimanapun di tangga-tangga, aku akan menjadi orang kaya loh. Aku mau pinjem kamu 1 miliar atau aku pinjem 50 juta aja, nanti satu koinnya ini 4 M ini. Jangan dulu sahabat ya, tetap semangat, kita slow santai, terus usahakan mengeluarkan barang-barang Anda itu jangan mahal ya, anggap aja beras, minyak goreng, kita ikuti irama saja, biarkan dunia yang menjalankannya, kita komunitas rame-rame. Oke, ingat waspada, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari Anda berada dalam pengawasan para mafia-mafia penipuan dan mafia-mafia money game. Waspadalah. Oke, solusi berikutnya adalah tetaplah bekerja seperti biasa ya, anggap saja penebok ini ya hitung-hitung main game aja lah ya, seperti itu, jangan dianggap serius benar
kita serius tapi jangan terlalu berkhayal ini. Ya kalau kata orang Jawa itu ojo ngandalke, ya ojo diandalke. Artinya jangan bertumpu pada panic box. Kenapa nanti kalau kepengen ini gagal, Anda stres, ya stres mungkin karena tekanan batin, Anda malu sama orang lain, Anda ajak, karena Anda sudah bilang atau malu dengan tetangga-tangganya, karena Anda sudah bilang saya akan menjadi orang kaya, saya menjadi miliarder 1,7 M ya kita aminin saja, tapi Anda jangan berkhayal yang tinggi, tetap bekerja seperti biasa dan jangan lupa tetap beribadah di masing-masing agamanya masing-masing seperti ya, tetap beribadah menjalankan agamanya masing-masing ya, tetap bekerja keras seperti biasa di kehidupan sehari-hari. Oke, semoga ini bermanfaat sahabatku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesiaku. Tomat kotor. Oh yeah, yes you.